Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evi. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi keuangan dengan topik pengelolaan kas. Apa itu manajemen kas? Perencanaan kontrol. Yang pertama, menyelidiki strategi pengelolaan kas. Kedua, perencanaan kebutuhan kas. Dan ketiga, kontrol atas arus kas untuk meminimalkan risiko kekurangan kas. Apa itu manajemen kas? Istilah pengelolaan kas mengacu pada proses pengumpulan dan pengelolaan arus kas. Pengelolaan kas dapat menjadi penting baik bagi individu maupun perusahaan. Ini menjadi komponen kunci stabilitas keuangan perusahaan dalam bisnis. Uang tunai juga penting untuk stabilitas keuangan masyarakat dan biasanya dianggap sebagai bagian dari portofolio kekayaan total. Individu dan dunia usaha mempunyai pilihan yang berbeda untuk membantu memenuhi kebutuhan pengelolaan kas, termasuk bank untuk menyimpan aset tunai perusahaan. Solusi pengelolaan kas juga tersedia bagi siapa saja yang ingin pengembalian aset tunai komprehensif. Cara kerja pengelolaan kas. Uang tunai adalah salah satu aset utama yang digunakan individu dan perusahaan untuk membayar kewajiban dan berinvestasi. Mengelola uang tunai adalah apa yang dilakukan entitas sehari-hari untuk menjaga arus masuk dan arus keluar dari uang mereka, termasuk perusahaan. Pengelolaan kas yang tepat dapat memperbaiki situasi keuangan dan masalah likuiditas suatu entitas. Nah, menjaga saldo kas sekaligus mendapatkan keuntungan dari kas yang menganggur biasanya menjadi perhatian utama. Perusahaan mempunyai arus kas masuk dan arus kas keluar yang harus dikelola secara hati-hati agar pertama memenuhi kewajiban pembayaran, agar rencana pembayaran di masa depan bisa direncanakan, dan yang ketiga menjaga stabilitas bisnis yang memadai. Adalah komponen utama manajemen arus kas perusahaan. Meskipun laporan ini sering kali dilaporkan secara transparan kepada pemangku kepentingan setiap triwulan, sebagian laporan tersebut biasanya dipelihara dan dilacak secara masuk kas yang diterima dari piutang, pembayaran tunai dari utang usaha, uang tunai dibayarkan untuk diinvestasi, uang tunai dibayarkan untuk pembiayaan operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, porsi operasi aktivitas kas cenderung bervariasi berdasarkan modal kerja bersih yang dilaporkan pada laporan arus kas sebagai aset lancar perusahaan dikurangi kewajiban lancar. Dua bagian lainnya dari laporan arus kas lebih jelas mengenai arus kas masuk dan arus keluar yang berkaitan dengan investasi dan pendanaan. Mengelola kas melalui pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ada berbagai mekanisme akuntansi dan audit yang dapat digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa pelaporan keuangannya mematuhi peraturan, alat, sumber daya, dan prosedur, meningkatkan efisiensi operasional dan mencegah penipuan. Nah, beberapa pertimbangan arus kas utama perusahaan meliputi panjang rata-rata account receivable, proses pengumpulan, penghapusan piutang yang tidak tertagih, likuiditas, dan tingkat pengembalian atas investasi setara kas, manajemen jalur kredit, tingkat kas operasi yang tersedia. Berkaitan dengan aktivitas operasi umumnya yang sangat berfokus pada modal kerja, yang dipengaruhi oleh perubahan AR dan AP. Arus kas investasi menanam biasanya merupakan peristiwa kas luar biasa yang melibatkan prosedur khusus untuk pendanaan. Nah, modal kerja secara umum mencakup hal-hal berikut: aset lancar, diantaranya ada kas, utang dalam 1 tahun, dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar adalah semua utang usaha yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dan pembayaran utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Selanjutnya, rasio pengelolaan kas dan solvabilitas. Perusahaan sendiri dapat memantau dan menganalisis rasio likuiditas dan solvabilitas secara berkala dalam pengelolaan kas. Nah, biasanya dua rasio likuiditas utama yang dianalisis sehubungan dengan pengelolaan kas meliputi rasio cepat dan rasio lancar. Dengan cara perhitungannya, rasio cepat sama dengan dalam kurung setara kas ditambah surat berharga ditambah piutang kurang tutup kalikan kewajiban lancar. Sedangkan rasio lancar sama dengan aktiva lancar kewajiban lancar. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban dalam jangka panjang. Beberapa rasio solvabilitas yang paling populer meliputi utang terhadap ekuitas, utang terhadap aset, arus kas terhadap utang, dan rasio cakupan bunga. Mengapa pengelolaan kas itu penting? Manajemen kas adalah proses mengelola arus kas masuk dan keluar. Proses ini penting bagi individu ataupun perusahaan, karena uang tunai adalah aset utama yang digunakan untuk investasi dan membayar kewajiban. Ada banyak pilihan pengelolaan kas yang tersedia, seperti dengan kelebihan uang tunai untuk membayar jalur kredit dengan satuan kredit,
Pengelolaan kas tidak hanya memberikan gambaran kepada entitas mengenai situasi keuangannya, namun juga dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas dengan memperbaiki masalah likuiditasnya. Pengelolaan kas, pertama, manajemen kas adalah proses mengelola arus kas masuk dan keluar. Kedua, ada banyak pertimbangan dan solusi pengelolaan kas yang tersedia di pasar keuangan baik untuk individu maupun bisnis. Yang ketiga, individu dapat memenuhi opsi seperti bank dan lembaga keuangan untuk kebutuhan pengelolaan kas mereka. Keempat, bagi bisnis, laporan arus kas adalah komponen utama manajemen arus kas. Dan terakhir, laporan arus kas adalah komponen utama manajemen arus kas perusahaan. Ini sudah masuk ke dalam topik kedua, yaitu perencanaan dan kontrol. Tergantung pada perusahaan itu sendiri. Keseimbangan antara likuiditas, risiko, dan hasil mungkin terlihat berbeda. Misalnya, jika Anda adalah perusahaan yang tahap awal atau startup, ada kemungkinan memulai dengan strategi sederhana menggunakan akun untuk menyimpan uang tunai dan mengelola pengeluaran. Namun, jika perusahaan telah mencapai tahap pertumbuhan tinggi, lalu dapat memilih solusi pengelolaan kas yang lebih matang, seperti rekening kas otomatis, saat itu juga menentukan peningkatan mana yang paling masuk akal untuk startup. Berikut adalah 4 strategi efektif untuk disertakan dalam pedoman pengelolaan kas. Pertama, ada buka beberapa rekening giro atau subrekening untuk tujuan berbeda. Yang kedua, hitung berapa bulan biaya operasional yang diperlukan agar tetap mudah diakses. Yang ketiga, manfaatkan uang menganggur dengan manajemen perbendaharaan otomatis. Yang terakhir, hindari mengejar imbal hasil yang lebih tinggi melalui investasi. Perencanaan kebutuhan kas. Perencanaan kas merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan best practice pengelolaan atau manajemen kas untuk mengidentifikasi kebutuhan kas di masa-masa yang akan datang, sehingga kepastian untuk penyediaan kas sesuai kebutuhan dan penggunaan atau optimalisasi kas dapat terwujud. Kas sendiri merupakan proyeksi, dan karena itu anggaran tersebut bergantung pada proyeksi lain untuk memberikan dasar perhitungannya. Nah, ketergantungan tersebut berarti keakuratan anggaran kas akan ditentukan oleh keakuratan informasi yang digunakan untuk membuat proyeksinya, dengan data dasar yang lebih akurat dan memungkinkan untuk lebih akurat dalam memproyeksikan kinerja selama periode waktu yang ditetapkan. Ketika menghitung anggaran kas, pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi kebutuhan dan juga peluang arus kas perusahaan selama periode waktu yang untuk bentuk dari iuran kepada pemangku kepentingan dan juga biaya operasional, peluang dalam satu periode tersebut antara lain investasi, pendanaan baru dari pinjaman, dan juga pendapatan operasional. Anggaran kas juga digunakan sebagai bagian penting dari perencanaan perusahaan, sebab akan menunjukkan apakah perusahaan mempunyai cukup kas yang tersedia untuk menutupi biaya pada periode yang dinilai. Hasil negatif dari penilaian anggaran kas ini berarti bahwa perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasi apabila proyeksi akurat, dan mungkin saja perlu mengambil pinjaman atau mencari opsi pendanaan tambahan untuk. Nah, bagaimana membangun rencana pengelolaan kas? Kas yang mengalir ke bisnis meliputi kwitansi penjualan, penanganan uang tunai, transaksi kredit, faktur dan piutang, dan pendapatan meliputi pembelian, akun hutang, manajemen persediaan, dan daftar gaji. Bagaimana membangun rencana pengelolaan kas? Nah, cara tercepat untuk membangun rencana pengelolaan kas yang efektif dapat dilaksanakan dengan audit sistem. Audit sistem berdampak paling signifikan dan tercepat terhadap arus kas. Nah, ini akan membantu bentuk peta atau kondisi untuk melakukan perbaikan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses sebuah perusahaan, menetapkan prioritas dan tujuan perusahaan, menentukan apa yang diperlukan untuk memajukannya, dan membuat daftar langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai perubahan, dan adalah hal-hal penting dalam menciptakan rencana yang efektif. Selanjutnya, apa itu arus kas? Arus kas adalah jumlah kas dan setara kas yang ditransfer masuk dan keluar dari sebuah bisnis, dan seringkali dilacak setiap minggu atau bulanan. Nah, ketika memiliki arus kas positif, bisnis akan menghasilkan lebih banyak uang daripada pengeluarannya, memberi kita cukup uang untuk menutupi biaya operasional dan membayar perbaikan bisnis. Ketika arus kas negatif, bisnis akan mengeluarkan lebih banyak uang daripada pemasukannya, yang menempatkan kita pada posisi genting untuk menyisihkan cadangan untuk menutupi pengeluaran dasar seperti penggajian. Nah, berikut ini adalah strategi kelola arus kas secara efektif. Pertama, hubungkan strategi modal dan tujuan jangka panjang Anda. Kedua, kelola modal kerja Anda secara konstruktif. Ketiga, perbarui strategi investasi. Empat, berinvestasi pada sistem pengelolaan keuangan yang andal. Kelima, melakukan pembayaran secara elektronik dengan teknologi just in time. Kurangi kebutuhan modal Anda dengan perkiraan arus kas yang lebih baik. Ketujuh, kelola semua akun Anda. Kumpulkan data keuangan Anda untuk permodalan prediktif. Terakhir, gunakan teknologi pencegahan penipuan.
Nah, terakhir dapat kita simpulkan dari pembahasan sebelumnya bahwa pertama, pengelolaan kas adalah proses mengelola arus kas masuk dan keluar dengan sukses. Ini adalah proses yang penting bagi individu dan juga bisnis. Mampu mengelola kas secara efisien berarti entitas dapat menyimpan uang dalam cadangannya, melunasi kewajiban keuangannya, dan berinvestasi untuk pengembangan di masa depan. Pengelolaan kas juga dikenal di beberapa bagian industri keuangan sebagai manajemen perbendaharaan. Inti dari laporan arus kas melaporkan berapa banyak uang tunai yang tersedia di perusahaan. Arus kas adalah jumlah kas dan setara kas yang ditransfer masuk dan keluar dari bisnis dan sering kali dilacak setiap minggu atau bulanan. Manajemen kas melibatkan strategi, sistem, dan taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa arus kasnya cukup untuk mengerti kewajiban keuangannya. Arus kas mengacu pada perubahan bersih yang dihasilkan dari waktu ke waktu, dari arus masuk dan arus keluar untuk uang tunai. Hal ini menunjukkan apakah suatu bisnis dapat memenuhi kewajiban keuangannya saat ini serta merencanakan. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada salah dalam penerapan materinya. Mohon maaf sekali lagi atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.